Selamat malam, saudaraku semuanya. Berjumpa kembali ya saudaraku ya. Dipertemukan lagi kita pada malam hari ini. Semoga saudaraku semua yang hadir pada malam hari ini diberikan kesehatan selalu, dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Jadi kita lanjutkan kembali saudaraku. Pada malam hari ini kita kembali melakukan sebuah penjelajahan lagi. Kembali kita melakukan sebuah explore ya, di sebuah tempat yang lebih gampangnya saya menyebutnya sebagai tempat yang atau gedung yang mewah megah ya. Tempat ini sangat besar sekali, ini luas banget, jadi nggak mungkin untuk saya bisa mengajak saudaraku untuk berkeliling secara menyeluruh. Ini Sultan dulunya pasti. Tentunya tempat ini pun juga memiliki cerita seram ya. Kalau nggak mungkin kita datang ke sini. Kalau nggak mungkin saya repot-repot meluncur ke sini. Ini kotoran kelawar apa burung ya, kok banyak sekali kayak walet ya, burung walet seperti ini. Seriti gitu loh, burung sekanto pakai sarang dan menetap gitu ya. Konon katanya di tempat ini ada sosok yang menjaga, ada sosok yang diyakini warga sebagai penunggu tempat ini. Sosok tersebut adalah sosok genderuwo yang menurut kesaksian warga sekitar seperti gorila, berbulu lebat dan tinggi besar. Tapi memang Sultan dulunya. Awal mula kenapa tempat ini bisa kosong agak simpang siur ya. Ada yang mengatakan pemiliknya ini udah gak ada. Ada yang mengatakan pemiliknya pindah negara. Ada juga yang mengatakan tempat ini sudah dijual, cuman sama pembelinya setelah dibayarin pembelinya nggak tahu kemana. Simpang siur. Alhasil untuk meminta izin masuk ke tempat ini agak susah. Saya harus mengurus izin ke RT dan RW sekaligus warga sekitar. Dengan catatan ya kita tetap gak boleh membocorkan lokasinya di mana. Kalau menurut pendapat saya pribadi, dengan kondisi di bagian dalam seperti ini, nampaknya tempat ini dikosongkan mungkin 10 sampai 15 tahun sepertinya, karena pada bagian luar pun ini semak-semak udah tinggi-tinggi, dibiarkan terbengkalai begitu saja tempat semegah ini. Dan kembali lagi masalah genderuwo yang diyakini warga sebagai penjaga tempat ini. Awal mula kenapa bisa ada cerita mengenai genderuwo itu, katanya pertama-tama tuh anak-anak kecil setiap kali, kayak anak-anak balita gitu, setiap kali melewati area sini ketika malam hari itu pada nangis. Katanya lihat kera besar. Apa ini? Ya namanya anak kecil ya, jadi terkadang nggak digubris. Tapi kelamaan bukan hanya anak kecil, melainkan juga warga-warga sekitar
Yang paling sering katanya Hansip apa? Yang biasa berkeliling kayak ronda malam tuh apa namanya itu? Hansip apa ya, pas apa? Hansip ya. Itu melihat secara langsung. Jadi bukan hanya ada satu dua, tapi semua kan bergilir ya. Jadi setiap kali bergilir, setiap kali ada yang melewati area ini katanya melihat sosok tersebut berbulu dan besar. Ya, menurut keyakinan warga menjaga agar tempat ini tidak dimasuki, agar tempat ini tidak disalahgunakan. Ya, percaya nggak percaya kembali kepada keyakinan masing-masing. Kita di sini untuk membuktikan kira-kira apakah benar atau hanya sekedar cerita dongeng yang sudah menjadi kepercayaan warga gitu ya. Jujur saja, menurut saya memang tempat ini angker. Menurut saya tempat ini ada sosok yang menjaga, dan bukan hanya satu atau dua. Dari yang saya rasakan, tempat ini tuh ibarat kata seperti markas. Jadi mereka berkelompok di sini. Gak tahu jumlahnya berapa, yang pasti banyak. Menurut yang saya rasakan ya, karena aura negatif juga tergolong kuat. Beberapa kali saya merasa seperti dipantau setiap kali saya memasuki ruangan-ruangan. Apalagi waktu tadi pertama kali saya sampai di sini, saya langsung merinding. Saya langsung disambut suara-suara gaduh dari ruangan-ruangan. Padahal rata-rata di ruangan itu kosong-kosong. Rata-rata di ruangan hanya sampah berserakan. Halo, permisi. Jadi menurut yang saya rasakan ya, tempat ini benar angker. Tempat ini benar dihuni oleh sosok tak kasat mata, tapi saya nggak bisa memastikan, tidak bisa spesifik juga untuk mengatakan sosok apa yang menjaga tempat ini. Ini banyak sekali loh, dari tadi itu saya banyak sekali mendengar kayak suara pergerakan gitu. Jadi kayak perusak-perusak, tok 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 tok, perusak-perusak beberapa kali begitu. Namun ya seperti biasanya, ketika kita coba mencari tahu juga gak bakal ketemu ya. Ketika kita coba untuk menelusuri sumber suara di mana, suara bakal pindah dari arah lain. Ini banyak sampah berserakan, koran-koran lama. Sepertinya dulu pernah diobrak-abrik ya. Mungkin dicari barang-barang berharga lainnya mungkin. Ya udah gak heran lagi. Setiap ada rumah kosong rata-rata emang seperti itu. Banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, asal masuk, asal obrak-abrik cari sesuatu di dalam. Bahkan terkadang seperti kayak hotel-hotel yang sudah terbengkalai begitu, dibobol, diambil AC-nya. Bukan hanya AC, terkadang kasur-kasur pun juga diangkut. Kalau udah kecolongan ya, udah nggak ada yang jaga, biasanya habis dalamnya itu. Congkel biasanya pintu-pintunya. Ya menurut pengalaman aja ya. Setiap kali kita menjelajah di sebuah hotel-hotel, rata-rata memang seperti itu. Banyak sekali barang-barang di dalam udah pada nggak ada. Bahkan bukan hanya kasur ataupun AC, bantal pun disikat. Bayangin, cuman bantal loh disikat. Yang kebangetan ya. Masa sih dijual, kan nggak mungkin. Jual dengan harga bekas kan nggak mungkin juga. Ya pasti dipakai gitu. Halo, permisi. Dan bagaimana ini kabarnya saudaraku pada malam hari ini? Bagaimana kabarnya? Tolong dong komen-komen dong. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Dari kota mana saja yang hadir? Komen-komen ya.
Halo, permisi. Ini bahaya banget loh ya, karena atap rata-rata udah pada roboh, puing-puing atap udah pada berjatuhan begini. Jadi cukup beresiko sebenarnya. Sebenarnya seharusnya sih menggunakan kayak proyek itu, cuman agak ribet aja sebenarnya kan, keamanan juga, tapi ya saya yang mungkin saya yang agak nakal ya, saya nggak mau pakai helm itu, pusing di kepala loh helm. Cuman pakai sepatu celana panjang, kadang pakai jaket, kadang pakai sarung tangan ya ketika gini, karena nggak tahu tiba-tiba pegang apa bisa ketelusupan tuh apa sih, kecil ada kayak benda kecil masuk ke kulit gitu loh, ketelusupan atau bahasa Indonesianya apa. Halo, permisi. Ini banyak sekali udah tadi saya mendengar suara-suara di bagian luar tuh banyak banget. Cuman saya nggak berani untuk menjelajah di bagian luar. Ya karena kan semangnya cukup tinggi-tinggi dan menurut warga sekitar tuh banyak sekali ditemukan ular di sekitaran rumah ini, di sekitaran tempat ini. Warga banyak sekali menemukan ular yang keluar dari area sini. Ya gak was-was juga gini. Kalau di bagian dalam kan enggak, tapi kalau luar ini kan semak-semak cukup tinggi ya. Tidak agak was-was. Meminta tolong siapa kalau kena patok kan? Udah minta izinnya ribet. Patok ular, teriak-teriak minta tolong ya, kalau ada yang nolongin, kalau malah disyukurin gimana gitu. Ya suara dari ujung depan sana. Halo, permisi. Mohon maaf mengganggu, permisi, halo. Ini banyak banget ya berserakan ya. Ini kalau kita harus menjelajah secara menyeluruh, mulai dari lantai bawah hingga lantai atas, mungkin sejam habis dah buat menjelajah doang. Banyak kaleng-kaleng, barang-barang kecil lainnya, sampah yang banyak ya. Biasanya kalau tempat-tempat gini tuh waktu masih pertama kali ditinggalkan kan masih layak huni ya. Biasanya dibuat nongkrong sama anak-anak muda biasanya. Tapi ini nggak ada coret-coretan sama sekali. Biasanya banyak sekali coret-coretan kayak rudal gitu ya, burung, rudal gitu, banyak banget biasanya. Ini nggak ada. Cuman barang-barang berserakan aja. Dan yang saya heran kok ini lantainya agak lembab ya, apa kira-kira air hujan masuk ya? Mungkin beberapa titik ruangan air hujan masuk hingga mengalir gitu ya mungkin ya. Agak lembab soalnya, bisa juga mengalir dari luar ya ketika hujan campur angin gitu kan. Yuk, bisa dibantu dengan tap-tap layar ya saudaraku ya, kayak nonton TikTok gitu loh, kayak nonton live TikTok kan, di tap-tap layarnya, di tap-tap gitu biar di sini juga makin semangat sayanya ya. Ya meskipun gak memberikan saya penghasilan, tapi setidaknya kan membantu tap-tap gitu. Istilah kata saya itu makin semangat karena banyak dukungannya, banyak kabel-kabel ya. Wah, ngapain diambil dalamnya ini ya, sepertinya dicolong dalamnya ini kuningannya gitu. Cukup dulu ya saudaraku ya, ini masih banyak banget ruangan-ruangan lainnya. Mungkin cukup dulu, sebatasin dulu, lain waktu kita bisa menjelajah ke sini lagi. Ini gak tahu apaan, biar gak kelamaan, biar durasi gak terlalu panjang, saya akan langsung mengajak saudaraku semua untuk menuju lokasi di mana saya sudah mempersiapkan semua persiapan untuk malam hari ini.
dikarenakan selera orang tuh beda-beda ya. Jadi terkadang saya mengatakan sebuah lukisan yang cantik, banyak yang nggak suka, banyak yang mengatakan kurang menarik. Ya selera orang beda-beda kan. Gak mungkin juga kita bisa mendapatkan sebuah lukisan yang sempurna, sebuah gambar yang mulus gitu ya. Ini dari gambar yang pertama contohnya, saudaraku. Kalau dari pandangan saya, ini saya mengatakannya sebuah gambar, sebuah lukisan yang sangat cantik sekali. Kenapa? Meskipun beberapa titik ya terganggu, tapi menurut saya ini sangat amat cantik dan menarik, sekaligus memiliki makna di balik dari gambar ini ya. Sekilas hanya sebatas ini, namun dikarenakan bagian depannya ini sampai ke bagian tepi, sehingga memberikan sebuah bias, memberikan sebuah kemungkinan. Andai saja ini lebih lebar lagi, maka bisa saja, kalau ini lebih lebar, bisa saja menjadi seperti ini wujud asli dari lukisan ini. Memiliki makna tersembunyi menurut saya. Yang pasti ini adalah lukisan yang cukup cantik. Untuk gambar berikutnya saudaraku, gambar berikutnya ada di sini, dan saya rasa ini adalah gambar, ini adalah lukisan yang perlu dijaga, seperti halnya lukisan Cleopatra. Ini sebatas begini juga bisa saudaraku ya. Jadi ini kan yang membengkok kita tutup saja, kita abaikan, hanya sebatas ini juga cukup bisa. Namun kalau saudaraku melihat dari ujungnya atau menilai dari ujungnya, seperti juga bisa. PR-nya ada pada bagian lekukan dan segitiganya di sini. Ya, karena ini bisa saja tadi mau membentuk mempulatan atau lingkaran, cuman namanya saja ini terbentuk dengan alami ya, jadi malah kebentuknya seperti itu. Yang pasti menurut saya gambar awal ini kita mendapatkan sebuah lukisan-lukisan atau sebuah gambar yang cantik dan menarik. Namun sedikit ada PR. Dilanjut untuk gambar berikutnya saudaraku. Lebih cantik lagi, lebih cantik, lebih manis. Untuk gambar berikutnya dari sini ya saudaraku ya. Gambar berikutnya ini bukan hanya cantik, melainkan sangat manis. Bukan hanya manis saja, tapi juga sangat amat mulus. Perfect final pokoknya. Dari sini hingga ke ujung bawah ya. Ini mulus, terbentuk rapi, meskipun ada bagian yang menurut saya juga mengganggu, tapi tidak masalah. Ibarat cewek cantik loh, itu ada sedikit jerawat ya, jadi gak merusak kecantikannya. Ibarat kata seperti halnya, ini kan jelas sekali seperti ini. Ibarat kata seperti saudara kita Dava ya, cantikannya sungguh luar biasa. Pokoknya siapapun yang ketemu pasti kelopok-kelopok ya sama Dava ya. Apalagi Bro Muiz ini sangat penggemar ya. Lanjut lagi ya saudaraku ya, bercanda ya teman-teman ya. Lanjut lagi di sini untuk gambar atau lukisan terakhir. Di sini sebenarnya saya pun juga kurang begitu paham ya. Kira-kira arahnya seperti ini untuk wujud dari lukisan ini atau gambar ini, atau kira-kira kita terbalik. Karena kalau ini terbalik berarti kan yang bengkok ini dijadikan di bagian atas hasil seperti tongkat ya. Namun yang membuat saya berpikir dua kali adalah ini kan benar membengkok cuman ke kanan gitu. Apa emang perlu kita abaikan aja untuk bengkokannya ini? Mau gak mau inilah lukisan yang terbentuk ya, sebuah tongkat, sebuah gambar tongkat ya saya menyebutnya. Saya akan berusaha untuk memperindah dan mempercantik lukisan ini.
Bukan untuk memperjelas, tapi membuat semakin cantik ya. Ini gambar yang pertama atau lukisan yang pertama. Untuk gambar berikutnya, lukisan yang perlu dijaga pada malam hari ini. Takutnya nanti diambil orang kalau nggak dijaga. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Halo. Untuk gambar berikutnya di sini, untuk lukisan berikutnya di sini. Cantik, mulus, manis, seksi, pokoknya gampang banget ya. Ini untuk yang terakhir, gambar yang terakhir, bahkan gak ada gangguan sedikit pun pada gambar yang terakhir, pada lukisan yang terakhir ya. Kira-kira ada yang menarik apa enggak dari sini, dari lembar belakang sini? Nampaknya sih gak ada nampaknya. Biasanya kan, nah agak samar gitu ya. Itu terdapat lukisan kecantikan ya. Terdapat lukisan kecantikan dari depan tadi agak samar, cuman ya saya rasa gak ngaruh ya. Saya rasa bisa diabaikan aja. Kayak gini doang soalnya, gak menarik. Dan beginilah hasil dari lukisan atau kecantikan gambar yang kita peroleh. Bukan hanya cantik, tapi juga memiliki sebuah makna yang tersembunyi. Ya perempuan kan gitu ya, bukan cantik doang tapi memiliki kode-kode ya. Ya susah didapetin gitu ya. Jadi mungkin cukup dulu ya saudaraku ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat saudaraku-saudaraku semua. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas dukungannya. Sehat selalu buat saudaraku-saudaraku semua. Semoga kita tetap bisa berjumpa di sini dalam keadaan sehat walafiat di hari dan di malam berikutnya. Ya, saya izin pamit, saya izin undur diri. Sampai ketemu lagi dalam penelusuran di malam berikutnya, di lokasi selanjutnya, tempat-tempat angker berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sukses buat saudaraku-saudaraku semua.